傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人も例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前行くManga Boku no Hero Windbreaker episode yang ke-67-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada episode hari ini, maka kita pun nantinya bisa melihat sama-sama mengenai bagaimana kelanjutan cerita pertarungan dua orang petarung paling brutal dari kelompoknya masing-masing, yaitu duel 1 lawan 1 antara Kanon Banjo melawan Tomohiragi, di mana secara garis besar pertarungan dari mereka berdua adalah pertarungan yang paling panjang sekaligus pertarungan dari jenderal yang paling menarik. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk saja ke dalam poin pembahasan utamanya. Singkat cerita, tepat pada halaman yang pertama ini, kita pun akhirnya bisa melihat lebih jelas lagi bahwa Banjo yang kebetulan saat ini tangannya masih dipegang, akhirnya dia pun kini seketika langsung mematahkan tangannya sendiri dengan menggunakan gerakan seperti ini, yaitu dengan cara memutar badannya itu menuju ke arah yang berlawanan atau menuju ke belakang tubuh dari Kaji. Lalu setelah dirinya sudah berhasil berputar, maka Banjo pun langsung menggunakan tangan satunya untuk dapat menyerang wajah dari Hiragi menggunakan cara seperti ini, yaitu dengan cara mencakar dan juga merobek wajah dari Hiragi. Kemudian setelah dirinya sudah berhasil melakukan hal itu, maka Banjo pun kini langsung menyambung combo serangannya barusan dengan cara melempar tubuh dari Hiragi menuju ke arah sampingnya. Sehingga Hiragi pun dengan terpaksa akhirnya sekarang melepaskan tangan dari Banjo tersebut dan dia pun sekarang langsung menjadi terpental. Akibatnya wajah dari Tomohiragi kini seketika langsung menjadi berdarah, serta mata dari Tomohiragi kini menjadi kesulitan untuk bisa dipakai melihat. Berdasarkan hal itu, maka Banjo pun sambil tertawa akhirnya segera bertanya menuju kepada Hiragi. Haha, pertarungan dari kita berdua sangatlah menyenangkan sekali. Lagi pula, bagaimana keadaan dari matamu? Apakah sekarang dirimu lebih suka dengan penampilan barumu itu? Kemudian di saat yang bersamaan itu, Banjo pun kembali melanjutkan semua pertanyaannya lagi menuju kepada Tomohiragi, yaitu dengan banyaknya darah di wajahmu itu, maka apakah dirimu sekarang masih bisa melihat dengan jelas? Mendengar pertanyaan itu dari Banjo, Hiragi pun nampaknya sama sekali tidak peduli. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Hiragi pun tanpa pikir panjang, akhirnya kini seketika langsung bergerak. Serta dengan kecepatan penuhnya itu, Hiragi pun segera mencoba untuk dapat mengajar tubuh dari Banjo lagi menggunakan kekuatan dari pukulan tangan kanannya itu. Tapi sepertinya gerakan dari Banjo saat ini masihlah jauh lebih cepat daripada gerakan pukulan Tomohiragi. Sehingga semua serangan yang dikeluarkan oleh Hiragi menuju ke tubuh dari Banjo sekarang tidak ada satupun yang bisa mengenainya. Nah, menarik ya, semua jalannya pertarungan di antara mereka berdua terus berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Sampai pada kesempatan ini, atau tepatnya ketika Hiragi sudah mulai lengah, maka dengan gerakan seperti itu, Banjo pun akhirnya segera melancarkan satu buah teknik serangan balikan tersebut. Dengan cara menyerang bagian pinggang dari Tomohiragi menggunakan teknik tendangan kaki kirinya. Akibatnya, Hiragi yang tidak bisa menahannya, akhirnya kini seketika langsung menjadi terpental dengan sangat jauh sekali menuju ke arah pinggir dari jembatan itu. Serta tubuh dari Hiragi baru berhenti ketika bagian punggungnya sudah terbentur besi dengan sangat kencang sekali. Menyaksikan hal itu, Banjo pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Karena menurut Banjo, ini adalah kesempatan besar bagi dirinya untuk dapat mengalahkan Tomohiragi. Hingga tanpa menunggu lama, Banjo pun sekarang langsung memutuskan untuk bisa bergerak lebih dulu. Lalu ketika dirinya sudah mulai mendekat, maka Banjo pun segera mencoba untuk bisa menangkap tubuh dari Hiragi. Namun sayangnya, sesaat sebelum Banjo bisa melakukan semua rencananya itu, ternyata Hiragi pun sudah bergerak untuk dapat melancarkan satu buah dari tendangan kaki kanannya tepat menuju ke arah kepala dari Banjo. Walaupun pada akhirnya, serangan dari Tomohiragi barusan mampu dihindari dengan sangat mudah oleh Banjo dengan cara menurunkan badannya itu menuju ke arah belakangnya. Kemudian, setelah Banjo sudah berhasil menghindar, maka dengan gerakan seperti ini, dia pun langsung menghantam kepala dari Tomohiragi menggunakan kepalanya sendiri sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Haha, sepertinya sekarang dirimu kesulitan untuk bisa melihat. Jika begitu terus, maka pertarungan dari kita akan menjadi membosankan. Oleh karena itu, maka bagaimana jika kita melakukan hal itu?
Atau bagaimana jika kita melompat dari atas jembatan ini dan juga mati secara bersama-sama? Karena pada dasarnya, aku sangat ingin sekali mati dan juga aku sangat ingin sekali dibuat menjadi terluka. Nah, menariknya, tepat setelah Banjo sudah selesai mengucapkan semua kalimat di atas, maka pada halaman yang berikutnya, kita pun sekarang bisa melihat sama-sama bahwa di dalam kesempatan tersebut, Banjo pun segera menarik tubuh dari Tomohiragi. Serta dia pun langsung menyeretnya bersama-sama untuk bisa menjatuhkan dirinya dari atas jembatan itu. Sampai tubuh dari mereka berdua akhirnya langsung terjebur ke dalam sungai tepat di bawah jembatan itu. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, semua orang yang ada di dalam medan tempur ini tentu saja seketika langsung menjadi sangat terkejut. Mengingat baik lawan ataupun kawan, semuanya tidak ada satupun yang menyangka bahwa Banjo adalah orang yang sangat gila dan juga orang yang sangat sinting. Karena Banjo dengan cerobohnya justru malah melempar tubuh dari mereka berdua menuju ke arah sungai dari jarak yang sangat tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka satu persatu dari anggota fraksi Tamon akhirnya langsung berlari untuk dapat mendekati jembatan itu. Demi bisa memastikan apakah Hiragi masih bisa selamat, serta kemana tubuh dari Hiragi akan terbawa aliran sungai itu. Hal yang sama pun sekarang bisa kita lihat juga dari sudut pandang Sako. Di mana pada kesempatan ini, Sako pun dengan cepat akhirnya langsung mengajar semua tubuh dari lawannya yang kebetulan sedang bertarung melawannya. Dengan cara menyerang mereka satu persatu menggunakan teknik tendangan terbangnya lagi. Kemudian, setelah dirinya sudah berhasil lolos, maka dia pun segera berlari menuju ke arah yang berlawanan untuk dapat segera menyusul Tomohiragi. Tapi ketika Sako baru saja memutar badannya itu, maka tiba-tiba saja dari arah belakang Sako muncullah satu orang anggota berandalan dari kelompok Geng Shadow yang sekarang kembali mencoba untuk dapat bisa menghentikan Sako dan juga mengalahkannya sambil berkata seperti ini kepada Sako. "Woi, kau ini mau kemana? Pertarungan dari kita berdua sekarang masih belum selesai." Menyaksikan hal itu, Sako pun sama sekali tidak peduli. Sampai pada halaman yang sama itu, Sako yang kebetulan sedang berlari, akhirnya sekarang langsung memutuskan untuk bisa melompat. Kemudian dengan gerakan seperti ini, Sako pun segera melancarkan satu buah teknik tendangan berputarnya itu tepat menuju ke arah berandalan tersebut. Hingga dia pun seketika langsung menjadi tumbang dan dia pun sama sekali tidak bisa bangun lagi. Di momen inilah, Sako pun dengan sangat serius akhirnya segera berteriak lagi menuju ke arah Inugami. "Woi Inugami, ayo cepat kita selesaikan pertarungan kita ini dan juga ayo kita kalahkan mereka semua." Nah, setelah beberapa saat berlalu, maka scene pun kini kembali berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Hiragi. Mengingat pada halaman yang berikutnya, atau tepatnya ketika Tomohiragi baru saja mau tenggelam, maka di momen yang sama itu, Hiragi pun akhirnya seketika kembali teringat dengan kenangan masa lalunya bersama dengan Renkaji. Di mana secara singkat, intinya adalah sebagai berikut. Yaitu, Hiragi sangat senang sekali ketika dirinya bisa bertemu dengan Renkaji dan juga bisa bertemu dengan Sako. Karena semenjak Hiragi bisa mengenal mereka berdua, maka secara otomatis Hiragi pun jadi seperti memiliki adik yang selalu ingin dia jaga. Jadi, ketika ada adiknya yang terluka, maka tentu saja Hiragi tidak bisa tinggal diam. Yang artinya, sebelum dirinya bisa membalaskan kekalahan dari Renkaji barusan, maka tidak peduli apapun yang terjadi, Hiragi sama sekali tidak boleh kalah, dan juga Hiragi sama sekali tidak boleh tenggelam. Menariknya, setelah mengingat semua kenangan masa lalunya tersebut, maka tiba-tiba saja mata dari Tomohiragi akhirnya kini bisa kembali menjadi terbuka. Lalu, dia pun segera mencoba untuk bisa berenang demi dapat menyelamatkan nyawanya tersebut. Nah, hal yang sama pun ternyata dilakukan juga oleh Kanon Banjo. Karena pada halaman tersebut, Banjo pun mampu untuk bisa bangun lagi tepat bersamaan dengan Tomohiragi. Hingga pada akhirnya, mereka berdua pun kini langsung berenang bersama-sama untuk bisa menepi ke pinggir sungai. Di momen inilah, Banjo yang sudah berhasil tiba lebih dulu, akhirnya kini langsung berkata kepada Tomohiragi. "Woi, Hiragi, apakah sekarang matamu sudah bisa digunakan? Atau apakah sekarang matamu sudah bisa dipakai untuk bisa melihat?" Mendengar pertanyaan dari Kanon Banjo itu, Hiragi pun dengan sangat santai akhirnya langsung membalasnya. "Ya, aku sudah bisa melihat berkat bantuan dari dirimu. Karena setelah dilempar oleh dirimu menuju ke dalam sungai, maka sekarang pikiranku pun bisa menjadi semakin tenang. Serta aku pun bisa menjadi lebih santai untuk bisa bertarung melawanmu."
Nah, sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah bisa kita lihat dari sudut pandang Banjo. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Banjo pun tanpa menunggu lama, akhirnya segera memotong ucapan dari Hiragi barusan. Di mana di dalam praktiknya, Banjo pun seketika langsung berlari dengan menggunakan kecepatan penuhnya itu. Dengan niat untuk dapat mengajar tubuh dari Toma Hiragi dan juga mengalahkannya sambil berkata seperti ini menuju kepada dirinya. Baiklah, pertarungan dari ronde yang kedua kita sekarang akan segera kita mulai. Nah, melihat kedatangan dari Banjo barusan, Hiragi pun sama sekali tidak khawatir. Bahkan dengan santainya, Hiragi pun bisa menahan semua serangan dari Banjo barusan menggunakan gerakan seperti ini, alias dengan menggunakan telapak tangannya. Lalu di saat yang bersamaan tersebut, Hiragi pun dengan penuh emosi, akhirnya kini mulai berkata kepada kanon Banjo. Dengar bodoh, walaupun sekarang aku bisa tenang, tapi aku masih sangat emosi kepada dirimu dan juga aku sama sekali tidak bisa memaafkanmu. Jadi mulai dari sini, aku akan bertarung dengan serius dan juga aku akan mengalahkanmu dengan menggunakan kekuatan penuhku. Nah, setelah mengucapkan semua perkataan itu, Hiragi pun akhirnya langsung membalas semua serangan dari kanon Banjo barusan. Dengan cara melancarkan satu buah teknik tendangan kaki kanannya itu tepat menuju ke arah kepala dari Banjo menggunakan kekuatan maksimalnya. Hingga pada akhir halaman ini, tubuh dari Banjo akhirnya kini seketika langsung menjadi terpental dan juga terlempar dengan sangat jauh sekali menuju ke arah yang berlawanan. Wow, menarik banget ya. Siapa sangka jika sejak tadi Hiragi masih belum bertarung dengan serius. Karena pada dasarnya, kekuatan dari Toma Hiragi yang merupakan seorang dewa perang dari kelompok Bofurin aslinya sangatlah luar biasa hebat. Bahkan hanya dengan satu kali tendangan saja, tubuh dari Banjo bisa dibuat menjadi terpental dengan sangat jauh sekali. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.